Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mustika, mahasiswa TTG dalam jabatan 2020 Angkatan 1 LPTK Universitas Riau dengan NIM 2005437112. Video praktek pembelajaran ini dengan materi kuartil data berkelompok kelas 12 SMA di SMA Negeri 1 Keritang. Perekaman video praktek pembelajaran ini dilakukan pada tanggal 18 November. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi Bu. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, dalam masa pandemi seperti sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap melaksanakan pembelajaran walaupun secara daring seperti ini. Dan Ibu harapkan kamu tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan pembacaan doa. Herdi, tolong pimpin pembacaan doanya. Siap semuanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Walaupun kehadirannya di sini sudah nampak, nanti kamu jangan lupa mengisi form pada link yang sudah Ibu bagikan di ruang chat. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi kuartil data berkelompok. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok ini sangat penting sekali kita pelajari karena manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Contohnya, misalnya dalam kasus ini, misalnya guru matematika kelas 11 SMAN 1 Keritang akan menyeleksi peserta didik kelas 11 MIA untuk dipilih menjadi perwakilan sekolah mengikuti Olimpiade Matematika. Guru akan memilih 25% dari peserta didik tersebut yang mempunyai nilai matematika yang tinggi untuk mengikuti seleksi. Data nilai matematika peserta didik kelas 11 MIA tersebut disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, sekarang silahkan kamu perhatikan bentuk tabelnya. Di sini ada rentang untuk nilai matematika siswa, kemudian ada frekuensi untuk setiap rentang nilainya. Nah, di sini untuk membantu guru menentukan peserta didik yang akan mengikuti seleksi, guru matematika bisa berpatokan kepada nilai kuartil dari data nilai matematika peserta didik tersebut. Dengan mengetahui nilai kuartil atas dari data nilai matematika siswa ini, maka guru bisa menentukan siswa-siswa yang akan mengikuti seleksi untuk Olimpiade Matematika yang akan diadakan. Untuk bisa memahami materi kuartil data berkelompok ini dengan baik, kamu harus ingat kembali materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Untuk bisa memahami materi kuartil data berkelompok ini dengan baik, kamu harus ingat kembali materi yang telah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang median data berkelompok. Siapa yang masih ingat apa itu median? Nilai tengah dari suatu data. Siapa yang masih ingat apa itu median? Saya Bu. Ya, silahkan. Cindy. Median adalah nilai tengah yang membagi data menjadi dua data menjadi sama banyak. Oke, benar. Bagus ya. Apakah kamu masih ingat bagaimana cara mencari median data berkelompok? Caranya adalah dengan rumus TB ditambah dalam kurung N per 2 dikurang FK per F tutup kurung kali P. Tapi sebelum menggunakan rumus median tersebut, ada langkah-langkah yang harus kita kerjakan.
Siapa yang masih ingat? Menentukan kelas median dengan rumus 1 dibagi 2 kali N. Lalu melihat frekuensi kumulatif untuk mengetahui kelas median. Oke. Ya Bu, sama. Langkah berikutnya, Menentukan tepi bawah dari kelas median. Menentukan panjang interval kelas median. Menentukan frekuensi kelas median dan frekuensi kumulatif sebelum kelas median. oke, mantap ya. Langkah selanjutnya, nilai yang telah kita peroleh tadi baru kita substitusikan ke rumus median yang disebutkan oleh Sinta tadi. Kuartil ini pada dasarnya sama dengan median. Kalau median itu adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian sama banyak. Sedangkan kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Pada dasarnya untuk menentukan kuartil itu caranya sama dengan median. Kalau pada median, langkah pertama kita menentukan dulu letak kelas mediannya dengan mencari data ke setengah N. Sedangkan pada kuartil, kita tentukan dulu letak kuartilnya dengan cara menentukan data ke 1/4. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah mempelajari kuartil data berkelompok ini, diharapkan kamu dapat menghitung dan membandingkan nilai kuartil data berkelompok yang disajikan pada tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian, kamu juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan kuartil data berkelompok dengan mandiri, teliti, dan bertanggung jawab. Sebelumnya Ibu sudah membagikan LKPD dan video pembelajaran yang akan kamu pelajari secara mandiri. Beberapa orang yang sudah mengirimkan jawaban LKPD-nya sama Ibu lihat hampir semuanya bisa menjawab dengan benar. Sekarang kita akan membahas jawaban dari LKPD yang sudah kamu kerjakan. Siapa yang akan mempresentasikan LKPD-nya? Yang lain ketika Lala mempresentasikan jawaban dari LKPD-nya, tolong disimak baik-baik dan bandingkan jawaban yang ditulis Lala dengan jawaban yang kamu tulis. Nanti silahkan berikan tanggapan kamu. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil LKPD saya. Orientasi masalah. Pada tahun pelajaran 2020-2021, SMA Negeri 1 Kuitang menerima 200 orang peserta didik baru. Setiap tahun, SMA Negeri 1 Kuitang selalu menangani penyediaan baju batik sekolah untuk peserta didik baru. Baju batik tersebut dibuat 4 ukuran, yaitu S, M, L, dan XL. Pembagian baju batik ini dilakukan dengan berpedoman kepada berat badan peserta didik. Data berat badan 200 orang peserta didik tersebut disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Dalam catatan panitia PPDB, sebanyak 25% peserta didik baru mendapatkan baju batik dengan ukuran S. Coba kamu tentukan berapa berat badan maksimal peserta didik yang mendapat baju dengan ukuran S. Organisasi kegiatan pembelajaran. Berdasarkan masalah di atas, coba kamu tuliskan informasi apa saja yang kamu ketahui dan apa yang ditanya dari permasalahan tersebut. Informasi yang saya dapat dari masalah di atas yaitu berat badan peserta didik dan frekuensinya. Yang ditanya dari permasalahan tersebut adalah: pertama, menentukan nilai kuartil bawah. Yang kedua, baru kita bisa menentukan berat badan maksimal peserta didik yang mendapat baju batik dengan ukuran S. Oke, ada yang mau menanggapi untuk bagian organisasi kegiatan pembelajaran? Karena pada bagian organisasi kegiatan pembelajaran ini nanti itu yang akan menjadi pedoman bagi kita untuk bisa melakukan prosedur penyelesaian untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan. Itu indeks 5% itu harus dimasukkan, Bu. Ya, tepat sekali ya. Jadi data 25% ini merupakan informasi yang perlu kita tulis pada organisasi kegiatan pembelajarannya. Membimbing penyelidikan. Untuk menentukan berat badan maksimal peserta didik yang mendapat baju batik dengan ukuran S adalah dengan menentukan nilai kuartil bawah.
Kuartil bawah dari data pada tabel dapat ditentukan dengan melakukan langkah berikut. Pertama, menghitung frekuensi kumulatif dari data berkelompok. Langkah kedua, menentukan letak kelas kuartil bawah dengan cara memasukkan rumus 1 sama dengan bagi 4 dikali E. Jadi P itu 1 dibagi 4 kali 200 hasilnya 50. Jadi letak kelas kuartil bawah pada berat badan 42 sampai 46 kg. Langkah ketiga, menentukan tepi bawah kelas kuartil, panjang kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah, dan frekuensi kelas kuartil bawah. Jadi tepi bawah kuartil kelas yaitu 41,5, panjang kelas 5, dan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Jawabannya sudah benar ya. Oke, bagus. Langkah keempat, menghitung nilai kuartil bawah dengan rumus Q1 sama dengan TB Q1 ditambah I per 4 dikali N dikurang FK Q1 dibagi F Q1 dikali P. Hasilnya yaitu 46,5. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Mengembangkan data dan menyajikan hasil karya. Jadi, berat badan maksimal peserta didik yang mendapatkan bantuan dengan ukuran S adalah 46,5 kg. Oke, ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Sama. Bagus ya, Lala. Lala di sini sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya dengan baik dan jawabannya sudah benar. Dan Ibu harap yang kemarin masih menjawab salah itu nanti bisa diperbaiki jawabannya dengan jawaban yang benar. Kemudian yang kemarin tidak mengerjakan nanti silahkan dicatat atau diisi LKPD-nya dengan jawaban yang benar agar nanti bisa kamu pergunakan untuk belajar dalam menghadapi Menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah mengerjakan serangkaian kegiatan di atas, apa yang dapat kamu simpulkan? Pertama, kuartil adalah datum yang membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Kedua, terdapat 3 kuartil. Pertama, Q1 yaitu kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, dan Q3 kuartil atas. Rumus, jika Q1 sama dengan TB Q1 ditambah I per 4 dikali N dikurang FK Q1 dibagi F Q1 dikali P. Jika Q2 sama dengan TB Q2 ditambah I bagi 4 dikali N dikurang FK Q2 dibagi F Q2 dikali P. Q3 sama dengan TB Q3 ditambah I dibagi 4 dikali N dikurang FK Q3 dibagi F Q3 dikali P. Yang ketiga, langkah-langkah menentukan nilai kuartil bawah pada data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Langkah 1, menghitung frekuensi kumulatif dari data berkelompok. Langkah 2, menentukan letak kelas kuartil bawah. Langkah 3, menentukan tepi bawah kelas, kuartil, panjang kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah, dan frekuensi kelas kuartil bawah. Langkah 4, menghitung nilai kuartil bawah dengan rumus Q1 sama dengan T1 ditambah I per 4 dikali N dikurang F Q1 dibagi F Q1 dikali P. Langkah-langkah menentukan kuartil untuk data yang disajikan pada histogram. Langkah 1, ubah data dalam bentuk tabel dengan memperhatikan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Cepat ya, ini kalau Ibu lihat di sini analisanya sangat lengkap. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan?
Ya, mantap ya. Terus ya. Ya, tidak harus kita tulis ketiga rumusnya ya. Bisa aja kita tuliskan secara umum. Kita misalkan kuartil ke-1, 2 dan 3 itu kita misalkan dengan variabel i. Nah, berarti di sini kita tuliskan nanti rumusnya QI sama dengan tepi bawah kelas ditambah I per 4N dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dibagi frekuensi yang memuat kuartil ke I dikali P. Boleh juga kayak gitu. Nah, kemarin ada Ibu berikan soal ayo berlatih. Dari jawaban yang sudah kamu kirimkan, Ibu lihat di sini ada salah satu jawaban dari teman kamu, dari jawaban dari Dharma Gusmita. Untuk soal ayo berlatih, di sini kan yang ditanyakan di sini adalah kuartil atas. Nah, sekarang Ibu tanya, yang kuartil atas itu nilai Ki berapa? Q3, Bu. Q3. Oke, kuartil atas itu adalah nilai Ki 3. Jadi untuk menentukan Ki 3, jadi sudah tahu ya Mita di mana salahnya. Kalau di sini Mita menganggap Ki 3 itu sebagai Ki 2, otomatis nanti jawabannya sampai terakhir itu akan salah. Karena kalau Ki 2 itu sama dengan apa? Sama dengan apa kalau Ki 2? Kuartil ini kan terbagi 3, ada kuartil bawah, kuartil tengah, kemudian kuartil atas. Kalau nilai kuartil tengah ini nilainya sama dengan nilai median. Kuartil tengah itu nilainya sama dengan median. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi untuk menentukan nilai Ki 3, seperti pada analisa atau kesimpulan yang disebutkan oleh Lala tadi, sebelum menentukan nilai Ki 3, langkah pertama, kita tentukan dulu letak kuartil atasnya. Untuk menentukan letak kuartil atasnya, rumusnya apa? Tapi sebelumnya kita tentukan dulu nilai frekuensi kumulatifnya ya. Kita tentukan dulu nilai frekuensi kumulatifnya. Untuk frekuensi kumulatifnya untuk interval kelas yang pertama frekuensi kumulatifnya 6. Kemudian untuk interval kelas yang kedua frekuensi kumulatifnya sama dengan 6 ditambah 18. Kemudian frekuensi kumulatif berikutnya berapa nilainya? 43. Kemudian untuk frekuensi kumulatif berikutnya 43 tambah 18 61. Kemudian 61 tambah 14 7. Untuk interval kelas berikutnya frekuensi kumulatifnya sama dengan Oke, 80. Nah, dari frekuensi kumulatif ini kita bisa menentukan nilai atau letak kuartil 3. Sekarang siapa yang tahu berapa nilai ya, di mana letak Ki 3-nya? Apa rumus untuk menentukan letak Ki 3? Letak Ki 3 ya, Feni. Ya, Imus. 3 sama dengan 3/4. Ya. Jadi nilai Ki 3-nya sama dengan berapa, Feni? 60. Ya, benar. Data ke-60 ini terletak pada interval ke berapa di sini, Imus? 41 sampai 50, Bu. Oke, benar. 41 sampai 50 atau di sini pada rentang 40,5 sampai
50. Di sini Mita ada menuliskan tabelnya, bagus. Jadi di sini letak kuartil 3-nya berada pada interval 41 sampai 50. Langkah pertama, panjang kelasnya. Panjang kelasnya sama dengan 10. Benar ya. Kemudian kuartil atas, ini salah tadi. Berarti kita cari lagi nilai tepi bawah kelasnya. Berapa, El? 40,5. Oke, benar. Nilai tepi bawah kelasnya 40,5. Kemudian apa lagi yang ditentukan? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga. Berapa nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiga? Berapa, Cindy? 43. Hah? 3. Ya, 43. Kemudian apa lagi? Nilai frekuensi Q3. Berapa nilai frekuensi Q3-nya? Peri. 88. Ya, berapa? Berapa, Fen? Berapa, Imus? Apa, Bu? Berapa nilai frekuensi 18, yang memuat kuartil 3? Berapa? 18. Ya, benar. 8. 18, Bu. Oke, benar. 18. Maka nilai inilah nanti yang akan kita substitusikan ke rumus kuartil atasnya. Jadi 2 ini diganti dengan 3 ya, Mita. Oke. Nah, setelah menentukan nilai tepi bawah kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3, kemudian frekuensi yang buat kelas kuartil 3. Berapa nilai kuartil atasnya? 49,9. Oke, bagus. Ya, benar. Benar. Jawaban yang benarnya adalah 49,9. Oke, bisa dipahami, Mita? Mita udah tahu ya di mana salahnya. Jadi harus teliti lagi dalam menerjemahkan nilai kuartilnya. Ingat ya, kuartil bawah itu sama dengan nilai Q1. Kalau kuartil tengah Q2. Kemudian kalau Q3 itu adalah nilai kuartil atas. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Misalkan nilai Q1 dan Q2 itu dalam satu interval kelas. Bisa. Untuk soal ini, kalau untuk soal ini Q1 dan Q2-nya Q1 dan Q2-nya, kalau Q1-nya berapa? letak. Ya. Q1-nya 20. Q1-nya 20, berarti pada interval ke 31 sampai 40. ya, 31 sampai 40. Kalau Q2-nya data ke Nilainya 40. Jadi ya. 31 sampai 42. Ya, juga pada interval 31 sampai 40. Tapi nanti kan nilai kuartil bawah dengan kuartil tengahnya itu kan berbeda nilainya. Walaupun nilai kuartil bawah dan kuartil tengahnya berada di interval kelas yang sama, nanti nilai kuartil bawah dan kuartil tengahnya tetap berbeda. Walaupun nilai tepi bawah kelasnya sama, panjang kelasnya, kemudian frekuensi kelas kuartil dan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya sama, yang membedakan hasil kuartil bawah dengan kuartil tengah itu pada nilai apanya?
Kalau kuartil bawah itu kan 1/4N. Kalau kuartil tengah 2/4N atau setengah N. Jadi nanti yang membedakan dia di nilai itunya. Oke, bisa dimengerti, Praski? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham semua? Insya Allah, Bu. Insyaallah, Bu. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Silakan, El. Kuartil tengah itu sama dengan media. Oke, bagus ya. Salah satu kesimpulannya adalah kalau nilai kuartil 2 itu atau kuartil tengah itu sama dengan median. Oke, benar sekali. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, coba Lala. Kesimpulan selanjutnya yaitu langkah-langkah untuk menentukan kuartil bawah kelas, yaitu pertama kita menghitung frekuensi kumulatif data kelompok dulu. Langkah kedua menentukan letak kelas kuartil bawah. Langkah ketiga menentukan tepi bawah kelas kuartil, panjang kelas, frekuensi kumulatif sebelum kelas, dan frekuensi kelas kuartil bawah. Langkah keempat menghitung nilai kuartil bawah dengan rumus Q1 sama dengan TB Q1 ditambah I/4 dikali N dikurang FK Q1 dibagi F Q1 dikali P. Dibagi menjadi 4 bagian sama banyak. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kuartil itu adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian sama banyak. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui langkah-langkah menentukan kuartil data berkelompok. Tentukan dulu nilai frekuensi kumulatif dari data berkelompoknya. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan letak kuartil. Setelah mendapatkan interval kelas yang merupakan letak kuartilnya, baru kita tentukan nilai tepi bawah kelas, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, frekuensi yang memuat kelas kuartil, panjang kelas, kemudian baru kita tentukan hasilnya dengan menggunakan rumus kuartil. Apakah yang ditanya itu kuartil bawah, kuartil tengah, atau kuartil atas. Nah, materi pembelajaran kita hari ini bisa kamu pahami, mudah dipahami. Alhamdulillah. Oke, nanti Ibu akan bagikan form untuk meminta tanggapan kamu tentang materi kita pada hari ini. Nanti silakan kamu isi tanggapan kamu terhadap materi kita pada hari ini pada form di link yang Ibu bagikan. Setelah ini kamu bisa mengerjakan tes formatif yang akan Ibu bagikan di Google Classroom. Dan nanti Ibu harap kamu bisa mengumpulkan tepat waktu sesuai dengan waktu yang Ibu tentukan. Ya, untuk materi kita selanjutnya, kita akan lanjutkan ke materi desil dan persentil data berkelompok. Untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan. Tetaplah jaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu pakai masker dan selalu cuci tangan pakai sabun. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Mungkin kamu semua udah rindu ya dengan suasana sekolah. Semoga secepatnya kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti sebelum-sebelumnya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkelompok itu adalah nilai-nilai yang
membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan.